Kami ini di Yayasan Odesa Indonesia mengambil rutinitas aktivitas mendorong para petani untuk melakukan gerakan konservasi lingkungan. Mengapa? Karena ladang-ladang pertanian sayuran seperti ini kurang bagus buat petani sendiri dan buat ekologi, buat masyarakat. Apalagi ada fakta butiran-butiran lumpur dari perbukitan di sini ini membanjir ke Kota Bandung. Nah, kami ini memiliki sebuah niatan untuk memajukan para petani karena secara ekonomi, kemiskinannya terlalu akut. Pendapatan mereka rata-rata yang kelompok petani kecil ini punya tanah sepetak atau tidak punya tanah juga kurang lebih sama, antara 600 sampai 700 ribu saja per bulan rata-rata. Nah, dari sisi ekonomi ini saja sudah membutuhkan sebuah treatment khusus, pendampingan. Nah, karena di mana-mana, manakala pendapatannya di bawah 1,2 juta, itu berarti masuk kategori yang kurang bagus untuk kehidupan, baik kehidupan rumah tangga maupun nanti urusannya kaitannya dengan kehidupan sosial dan pemajuan anak-anaknya untuk keperluan sekolah dan lain sebagainya. Nah, dari sisi ekonomi saja petani itu sudah butuh pendampingan. Apalagi dari sisi sosial, pertanian seperti ini cukup mengganggu. Dan kita kan tidak bisa menyalahkan orang berekonomi gitu loh. Lagi pula ini orang-orang kecil, orang-orang yang perlu didampingi. Kalau mereka melakukan praktik yang merusak lingkungan tapi belum kita edukasi lalu kita salah-salahkan, ya repot. Nah, Yayasan Odesa Indonesia itu datang ke sini juga memberikan edukasi tentang pentingnya menanam buah-buahan dan tanaman-tanaman jenis lain yang tidak sekedar sayuran, karena hanya dengan sayuran itu berarti pendapatannya hanya bergantung pada sayuran. Nah, bukan kok petani itu lebih menguntungkan, bukan petani itu pasti lebih sejahtera dengan sayuran, tidak ada itu. Prakteknya mereka tetap terpuruk. Praktik penanaman sayur mayur seperti ini hasilnya sangat minim dan terbatas, apalagi sekarang ada perubahan iklim ya, atau yang kita sebut krisis iklim. Sudah parah soalnya, bukan lagi hanya berubah tapi sudah menimbulkan pemanasan yang terlalu lama, dan ladang-ladang ini sangat banyak kehilangan kesuburan akibat panasnya terlalu lama. Ditambah kurang pohon, airnya juga banyak yang hilang. Nah, dari situ penting kita melakukan pendidikan untuk petani, baik peningkatan ekonomi maupun peningkatan kualitas sumber daya alamnya ditingkatkan, disuburkan dengan cara praktek agroekologi. Apalagi yang dekat hutan, tentu kita teorinya pakai agroforestry, dan petani senang dikasih bibit buah itu. Terbukti mereka merasakan peningkatan ekonomi dan juga mendapatkan makanan gratis dari yang mereka tanam itu, seperti pepaya, mangga. Itu tadi ada cerita baru 1 tahun nanam pohon mangga, tiba-tiba ada yang muncul 1 mangga sudah seneng ya. Nanti pas 3 tahun itu akan 10-20 mangga mereka panen dari 1 pohon. Kalau pepaya sudah banyak pengalaman, makanya petani di sini yang dulu menolak, nggak mau kalau dikasih bibit pepaya, sekarang berbondong-bondong minta. Saya sudah kasih alokasi di daerah sini itu 3.000 benih pepaya, masih kurang. Dalam waktu setengah tahun saja terjadi perubahan pemikiran, akan terjadi perubahan perilaku juga. Nah, di daerah-daerah lain juga banyak yang meminta tanaman pepaya. Oke, tanaman pepaya itu masuk kategori menengah yang pendapatannya sangat bagus. Rata-rata 1 pohon kalau dirawat secara bagus dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan uang 800 sampai 1.100.000 rupiah selama 1 tahun. Pepaya jenis-jenis Kalina itu ya, HW, macam-macam itu hasilnya bagus. Nah, kalau seorang petani memiliki 40 pohon aja, otomatis sudah meningkatkan pendapatan ekonomi, dan tanah-tanahnya jadi subur karena banyak buahnya juga yang jatuh, dan itu menyuburkan tanah juga. Daunnya juga sangat berguna untuk dikonsumsi oleh para petani, juga dikonsumsi oleh hewan ternak. Apalagi yang pelihara ikan, daun pepayanya bisa untuk makan ikan, terutama pepayanya juga bisa untuk makan hewan. Nah, ini menarik
kita menggerakkan pepaya, mereka jadi memiliki gizi dari buah-buahan sekaligus meningkatkan ekonomi. Nah, buah yang lain yang lebih lama ada keuntungan juga, sekalipun lama di masa-masa awal, tapi nanti 4, 5, 6 tahun ke depan hasil panennya akan lebih memakmurkan mereka. Mereka akan mendapatkan gizi dan nilai ekonomi, dan yang lebih penting lagi nanti ladang-ladang seperti ini akan lebih sehat, udara lebih segar. Nah, dengan pendekatan seperti itu, pendampingan seperti itu, kami mengajak teman-teman di kota ini untuk berkontribusi. Kalau kita donasi itu kita kelola dengan cara yang tepat ya, dengan pembibitan yang bagus, yang berkualitas, dan juga ada pendampingan ke petani secara rutin ya. Seperti yang di Yayasan Hulu Desa Indonesia ini, setiap bulan kita datangi setiap petani karena untuk keperluan edukasi, penyuluhan, pendampingan, mengubah pola pikir mereka itu harus terus dilakukan, menghadapi satu masyarakat dengan masyarakat lain itu butuh pendekatan yang berbeda-beda. Dan jangan lupa kita kasih modal bibitnya, sehingga sekarang banyak petani yang sudah mendapatkan hasil panen lebih, dan ekologi lingkungan kita bisa lebih terjaga. Ya, mari kita berdonasi bibit untuk para petani di sini supaya lingkungan Bandung Utara ini lebih baik. Terima kasih.